Sama Allah juga gitu. Tapi kalau misalnya kamu tahu suami kamu kangen, suami kamu cinta gitu, kamu udah berapa hari nggak pulang karena kamu memang lagi ada urusan keluar kota misalnya gitu, pas kamu pulang kan seneng, kan gitu ya. Anak kamu pas pulang dari sekolah di luar kota misalnya gitu, pas pulang kan seneng, udah kamu masakin, udah kamu siapin, udah kamu iniin, udah kamu, begitu dia datang, wah kamu dekap dia gitu, ya ampun nak, mama sayang sama kamu, mama kangen sama kamu nak, kayak gitu teman-teman. Demikian pula dengan orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Allah cinta padanya dan dia cinta pada Allah Subhanahu wa taala, yang ada adalah kebahagiaan yang sangat besar. Yang sangat besar. Masya Allah, itu kenikmatan tertinggi teman-teman. Pencapaian tertinggi bagi seorang manusia adalah ketika ia berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Allah cinta padanya. Allah cinta padanya, dia cinta pada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Seromantis itu loh Allah. Wahai pemilik hati yang tenang, kata Allah gitu. Irji'i ila rabbik, pulang yuk. Pulang yuk. Irji'i, balik yuk. Ila rabbik, kepada Tuhanmu. Radiyah, kamu cinta padanya. Mardiyah, kamu dicinta olehnya. Fadkhuli fi ibadi. Nih aku udah siapin teman-teman buat kamu. Masuklah kamu ke dalam golongan hamba-hambaku. Aku udah siapin sarana prasarananya buat kamu bikin senang. Fadkhuli jannati, masuklah kamu ke dalam surgaku. Kamu kalau cinta sama Allah Subhanahu wa taala, besar porsi Allah dalam hatimu, selalu mengingat dia, selalu merindukan dia, sampai datang ajal menjemputmu, Allah membukakan pintunya untukmu selebar-lebarnya, didekapnya dirimu dengan kasih sayangnya, membuat kamu merasa bahagia sebahagia-bahagianya. Sebaliknya teman-teman, kalau sampai kamu meninggal dunia dan hati kamu nggak pernah kenal rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu datang ajal menjemput kamu, kamu cintanya masih sama rumah, kamu cintanya masih sama orang, kamu cintanya masih sama barang, kamu cintanya masih sama handphone, masih sama perhiasan, masih sama tas, sama baju, sama sepatu. Begitu datang malaikat Israel kemudian mengatakan, cukup, sekaranglah waktunya, kamu akan ketakutan setengah mati. Tahukah kamu, bahkan ketika jenazah seseorang diangkat, dibawa ke dalam tempat dia mau disolati, atau bahkan tempat dia dikuburkan, itu kata Nabi Muhammad alaihissalam, sah sayhah yasma'uhu kulluhum ila thaqalain. Dia berteriak-teriak dengan teriakan-teriakan yang didengar sama semua makhluknya Allah kecuali manusia dan jin. Gimana teriakannya? Kalau dia adalah hamba yang dicinta di sisi Allah Subhanahu wa taala, mau dibawa ke kuburan tuh, dia bilang begini, asri'u bi ila jannati rabbi rahman khairu qadwan. Buruan dong, buruan, jangan lelet-lelet, ayo cepetan, bawa saya yuk, cepetan, saya udah nggak sabar lagi untuk berjumpa dengan Allah Rahman khairu qadwan. Saya tahu Allah sayang sama saya tahu Allah nggak pernah marah sama saya. Buruan, cepetan, Allah udah ridho sama saya, ayo cepetan bawa saya, jangan lama-lama. Sebaliknya teman-teman, kalau yang dibawa ini ruh seseorang nggak pernah kenal cinta sama Allah Subhanahu wa taala, cintanya sama barang-barang, cintanya sama orang, cintanya sama sesuatu yang akan dia tinggalkan. Begitu dia dibawa menuju ke dalam alam kuburnya, dia juga teriak-teriak, dia bilang, ya wailakum aina tadhhabuna bi. Dalam hadis Nabi Muhammad bercerita hal ini teman-teman. Ya wailakum aina tadhhabuna bi. Kalian pada mau bawa saya kemana sih?
jangan dong, saya jangan dibawa kemana-mana. Saya punya rumah, saya punya tempat tidur yang sangat nyaman. Saya punya suami yang sayang. Dan saya sayang sama dia. Saya nggak mau pergi ninggalin anak-anak saya. Mereka sayang sama saya sayang sama mereka. Saya masih punya baju banyak, saya masih punya perhiasan. Saya balikin saya ke rumah saya. Tolong balikin saya ke rumah saya. Kemana kalian mau bawa pergi saya? Balikin saya takut. Kamu akan menjadi salah satunya, teman-teman. Mungkin 10-20 tahun yang akan datang. Mungkin setahun, 2 tahun yang akan datang. Mungkin bahkan sebulan, 2 bulan yang akan datang. Kita nggak pernah tahu. Karenanya jika kamu ngelihat, kok saya belum kenal ya rasa cinta sama Allah Subhanahu wa taala, cepetan putar balik. Segeralah berputar arah. Carilah cintanya. Mau sampai kapan kamu kejar-kejar nangis-nangis cinta dari manusia? Mau sampai kapan kamu kejar-kejar merintih-rintih nangis-nangis sampai segala ibadahmu kamu minta hanya sekedar harta dunia? Dunia mah begini-begini aja, teman-teman saudaraku sekalian. Dunia mah segini-gini aja. Teman-teman saudara sekalian, dunia mah asli, senangnya tuh nggak jauh beda antara si kaya sama si miskin. Senangnya nggak jauh beda, teman-teman. Yang namanya rasa senang terhadap makanan itu, lauk paling enaknya lapar, teman-teman. Beneran asli, lauk paling enaknya lapar makanan itu. Asalkan kamu lapar, makanan apa juga jadi enak. Yang namanya tempat tidur paling nyaman adalah rasa kantuk. Kalau kamu ngantuk, kamu lelah, mau tidur di atas balai-balai juga enak banget. Kalau kamu lelah nih yang ada di pojokan udah kena angin gitu. Sampai ada yang ngomong sama saya, "Ustazah napa dah ustazah, kalau di pengajian tuh ngantuknya enak banget." Ketiduran tuh kayak enak banget ustazah rasanya gitu. Masya Allah. Karena memang tempat tidur paling nyaman adalah rasa ngantuk, teman-teman. Dunia mah sifatnya seperti ini. Gak jauh beda kenikmatan yang Allah kasih kepada si kaya dengan si miskin. Sehingga sekalian yang saya muliakan, nih berkehidupan kita nih, badan kita nih, nyamannya bukan sama baju kok, nyamannya sama sehat. Betul apa enggak? Begitu kamu sehat gitu kan, enak-enak aja pakai baju apa juga. Tapi begitu kamu nggak sehat, Masya Allah, mau pakai yang paling adem, mau pakai yang kayak gimana gitu, lagi demam nih, berasanya panas, mau ada di mana juga, bukan begitu? Maka teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, mau sampai kapan kamu mau ngejar-ngejar orang? Mau sampai kapan kamu mau ngejar-ngejar barang? Mau sampai kapan yang ada dalam pikiranmu hanya sekedar angka-angka dari dunia ini, angka-angka nilai saldo kamu di rekening ATM? Mau sampai kapan, teman-teman sekalian? Bukankah udah semakin dekat waktumu untuk menghadap kepadanya? Atas nama cinta saya sampaikan padamu, jangan berani mati kalau nggak bawa cinta kepada Allah, sebab hanya kepadanya kamu kembali. Jangan berani mati kalau nggak bawa rasa cinta pada Allah Subhanahu wa taala, sebab hanya kepadanya kamu kembali. Teman-teman, saudariku sekalian yang saya muliakan, di dunia ini kamu kalau ditutup dari satu pintu, kamu masih bisa pergi ke tempat yang lain, teman-teman. Kamu ada perlu sama saudara kamu misalnya gitu, dia nggak bukain kamu pintu, kamu masih bisa datang ke pintu-pintu yang lain. Teman kamu, tetangga kamu, saudara kamu, orang-orang yang kamu tahu sayang sama kamu. Tapi kalau kamu mati, kamu cuma datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah menolakmu, Allah menutup pintu darimu, ke pintu siapa kamu akan datang?
Kalau Allah menolakmu, teman-teman saudaraku sekalian, kepada siapa lagi kamu akan datang? Maka jangan berani mati sebelum kamu punya rasa cinta pada Allah Subhanahu wa taala. Cintai Allah. Cintai Allah. Cintai Allah. Maksudnya gimana dah rasanya biar saya cinta sama Allah Subhanahu wa taala? Yuk, belajar sekarang. Gimana rasanya biar cinta sama Allah Subhanahu wa taala? Cara nomor 1, fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Kata Allah, fadhkuru ala Allah. Ingat-ingetin nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. La'allakum tuflihun. Niscaya kamu akan beruntung. Ini dalam hidup kamu nih. Saya tahu kamu pasti pernah mengalami hari-hari yang berat. Kamu pernah terpuruk, kamu pernah terjatuh. Bahkan mungkin bukan cuma jatuh, nyungsep dalam kehidupan. Bukan begitu? Tapi bahwa sampai sekarang kamu bisa ada di masjid ini, duduk mendengarkan saya di sini, artinya kamu masih baik-baik saja, bukan? Dan bahwa kamu baik-baik saja, siapa yang telah menolong kamu menghadapi masa-masa berat dalam kehidupan ini? Kalau bukan Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, sebelum saya lanjutkan ya, saya harap untuk tidak ada yang merekam foto saya ataupun video saya ya. Kalau udah terlanjur tolong dihapus ya Bu ya. Rekamnya suara aja nggak apa-apa. Muka saya nggak gitu manfaat kok. Suara saya lebih manfaat insya Allah untuk obat penyakit insomnia. Banyak yang suka bilang sama saya, Ustazah, saya sering mimpi Ustazah. Saya bilang, iya saya tahu. Nah kamu kalau mau tidur dengerin saya, oh Ustazah. Terutama kalau saya nggak bisa tidur Ustazah, saya dengerin Ustazah kayaknya baru salam aja udah ngantuk dah saya. Terakhirnya dengerin suara saya ya, pantas aja ngimpiin saya ya. Baik, teman-teman sekalian saya muliakan, fadhkuru ala Allah la'allakum tuflihun. Ingat-ingetin nikmatnya Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Kamu pasti akan merasa betapa sangat beruntungnya dirimu. Bu, Dek, Kak, Allah kasih sama kamu apa sih yang enggak? Kamu dikasihnya keluarga, kamu dikasihnya kesehatan. Ada sih sakit-sakit, tapi kalau kamu hitung-hitung hari kamu sakit sama hari kamu sehat, banyakan mana? Banyakan sehat. Kamu enggak kurang-kurang. Allah enggak pernah lupa ngasih sama kamu hembusan nafas. Begitu mudahnya kamu bernafas, teman-teman saudaraku sekalian. Tapi kamu suka lupa, makanya sama Allah tuh tahun kemarin tuh, sama Allah dikasih orang pada susah nafas biar pada ingat betapa selama ini Allah memberikan nafas dengan begitu mudah kepada kita sekalian, meskipun kita lupa mensyukurinya. Sampai tabung gas oksigen dijual mahal. Buat Allah Subhanahu wa taala ngasih inget sama kita, kamu berapa tahun hidupmu itu aku udah kasih oksigen gratis, semurah-murahnya, semudah-mudahnya. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, apa yang Allah nggak kasih sama kamu? Dikasih makan, Allah nggak pernah lupa kasih kamu makan, betul nggak? Bahkan dari sejak kamu masih berada dalam rahim ibumu, teman-teman, Allah nggak pernah lupa kasih kita rezeki.
kasih kita makanan, kasih kita minuman. Sedikit sekalian yang saya muliakan, nikmat Allah Subhanahu wa taala kalau kamu hitung-hitung gak ada yang bisa ngitung. Dan dari nikmat segitu banyaknya, segitu besarnya, Allah balas. Allah nggak pakai ada permulaan, nggak pakai ada apa-apa, ngasih kepada kita sekalian keimanan kepadanya. Di saat jutaan orang, bahkan miliaran orang di atas muka bumi ini tidak diberi hal yang sama seperti kita. Miliaran orang di atas muka bumi ini hidup dengan hembusan nafas darinya tanpa mereka tahu siapa yang memberikannya selama ini. Jutaan orang di atas muka bumi ini bernafas dengan paru-paru yang dia menciptakannya tanpa dikenalkan siapa dia yang telah menciptakan paru-parunya. Jutaan orang di atas muka bumi ini, miliaran orang di atas muka bumi ini, teman-teman sekalian. Makanan masuk ke lambungnya, dicerna oleh lambungnya tanpa mereka tahu produk siapa lambung yang melekat dalam tubuhnya tersebut. Kenapa nggak dikasih tahu? Karena mereka tidak sebegitu bernilai dalam pandangannya. Dia merasa mereka tidak perlu tahu siapa aku, karena mereka bagiku bukan sesuatu. Akan tetapi ketika Allah menciptakan dirimu, Allah mau kamu tahu siapa dia, teman-teman, karena dia mencintaimu lebih daripada yang lain, sehingga dijadikannya kamu bahkan berada dalam rahim seorang muslimah, seorang mukminah, yang ketika kamu lahir, ayahmu sebelum mengenalkan siapapun, mengenalkan dulu siapa dia yang telah menciptakanmu. Ketika tangis pertamamu di atas muka bumi ini, ayahmu telah berkata Allahu Akbar, Allahu Akbar di telingamu. Allah maha besar nak, Allah maha besar nak, buat ngingetin kamu dan ngingetin dirinya sendiri. Kamu menangis keluar di atas muka bumi ini karena takut. Biasa berada dalam kehangatan rahim ibumu, kemudian kamu keluar kedinginan. Alam apa ini? Kamu begitu ketakutan. Akan tetapi ayahmu segera menenangkanmu dengan berkata Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nak, kamu takut kan? Sama, ayah juga takut. Bagaimana nanti membesarkanmu, bagaimana nanti menyekolahkanmu, bagaimana nanti melindungimu. Ayah juga takut, ibu juga takut. Tapi tenang nak, bersama dengan kita ada Allah yang maha besar. Tenang nak, bersama dengan kita ada Allah yang maha besar. Sebelum kamu diperdengarkan suara apapun di atas muka bumi ini, kamu sudah diingatkan dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya kepada kamu. Tenang, 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 jangan takut, jangan panik, jangan nangis, jangan sedih. Bersamamu ada Allah yang maha besar. Dia mampu melindungimu, dia mampu menghiburmu, dia mampu memberimu, dia mampu mencukupimu. Asyhadu an la ilaha illallah. Nah, saksikanlah tidak ada Tuhan selain Allah. Penciptamu Allah, yang membuatmu lahir di atas muka bumi ini Allah, bukan ayahmu, bukan ibumu. Kami nggak ikut-ikut serta nak membuat pita suaramu. Kami nggak ikut-ikutan serta nak menciptakan kerangka kepalamu. Kami nggak ikut-ikut serta nak apalagi menciptakan otakmu.
Kami nggak ikut-ikut serta menciptakan seluruh jaringan sel dalam tubuhmu. Yang menciptakan semuanya Allah. Karena kamu berarti, maka Allah menjadikanmu kenal padanya. Karena kamu bernilai, Allah segera mengenalkan dirinya kepadamu, bahkan dari sejak kamu lahir, teman-teman. Sehingga ruhmu gak perlu mencari-cari, sehingga ruhmu gak harus kenal sana kenal sini, udah langsung dikasih tahu. Yang dulu ruhmu pernah mengadakan perjanjian dengan Allah, saksikanlah bahwa Dia adalah Tuhanmu, namanya Allah. Habis itu dikenalin jalannya. Kamu pengen deket sama Dia? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saksikanlah di atas muka bumi ini, jalanmu, panduanmu, imammu, pimpinanmu dalam menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, nabi yang Allah utuskan kepadamu, rasul, adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ikuti jalannya, kamu akan ketemu sama Allah Subhanahu wa taala. Sebab semua jalan selain jalan Nabi Muhammad adalah jalan yang salah, adalah jalan yang sesat, enggak menuju kepadanya. Jalannya adalah jalan kekasihnya, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah dikasih tahu. Jadi kamu kalau ikut majelis, rasa-rasa aja. Bikin jadi cinta sama Allah apa enggak? Bikin jadi cinta sama Nabi Muhammad apa enggak? Kalau kamu hadir, kamu dengerin seseorang enggak bikin kamu cinta sama Nabi Muhammad, oh berarti bukan jalannya nih. Sebab kenapa? Sebab habisnya asyhadu an la ilaha illallah ada asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Saya ikutan pengajian nih, orangnya nyampein dalil-dalil, hadis-hadis segala macem, tapi bilangnya kalau kita pergi ke Madinah nggak usah ziarah ke makam Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad sudah mati. Kok kayak rada gimana ya? Bilangnya ibunda Nabi Muhammad di neraka, kok rasa gimana ya? Sholawatan sama Nabi Muhammad bid'ah, kok rasanya kayak nggak pas ya? Kok saya hadir satu majelis orangnya bawa ayat, bawa hadis, akan tetapi kok hati saya jadi kekeringan, kayak nggak ada rasa cintanya sama Nabi Muhammad. Oh, balik arah, keluar aja. Kenapa gitu? Sebab habis asyhadu an la ilaha illallah, ada Allah kasih tahu dari sejak kita keluar dari atas muka bumi ini tentang asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kurang apa Allah cintanya sama kita, teman-teman? Lahir aja udah langsung digituin. Hayya 'alas shalah. Nak, anakku sayang, mari menuju kepada sholat. Hidupmu adalah untuk itu, nak. Mari menuju kepada sujud. Hidupmu adalah untuk itu, nak. Mari menuju taat padanya. Hidupmu adalah untuk itu, nak. Allah udah langsung ngasih tahu. Sebelum kamu sempat nanya-nanya, dari kamu keluar di atas muka bumi ini, Allah udah ngasih tahu buat apa kamu hidup. Kamu hidup sebentar, buat apa? Buat sujud. Kamu hidup sebentar, buat apa? Buat taat.